Selamat pagi, Bapak Ibu Sedharma dan para anggota SAHA. Hari ini tanggal 1 Februari 2025. Hari ini kita ingin melanjutkan pembelajaran kita tentang Sutra Vajraprajna Paramita. Sutra ini Buddha membabarkan bagaimana seorang bodhisattva bertindak dalam berdana, ya. Seorang bodhisattva, mereka apa itu bodhisattva? Bodhisattva adalah makhluk hidup yang sangat-sangat berhati mulia. Mereka selalu ingin menolong makhluk hidup yang dalam penderitaan, gitu ya. Bagaikan seorang ibu kandung yang tidak ingin melihat anaknya menderita. Begitulah bodhisattva. Mereka melihat seluruh makhluk hidup tidak ingin menderita, ya. Mereka ingin menolong makhluk hidup manapun untuk keluar dari penderitaan. Bodhisattva ini bisa saja manusia, bisa saja hewan, bisa saja makhluk halus contohnya ya. Makhluk halus yang tidak yang mau menolong makhluk halus lainnya yang sedang dalam penderitaan. Itu adalah bodhisattva. Oke? Jadi mari kita mulai pembelajaran kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo satanto sucetoye arahati sanmyao sanbuddhosye. Penghormatan kepada yang terberkati, mulia, dan yang tercerahkan dengan sempurna. Gata pembukaan sutra. 无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。Dharma yang terunggul, begitu dalam dan luas, sulit ditemukan dalam miliaran kalpa. Kini kami mendengar, melihat, menerimanya dengan hormat. Semoga kami memahami makna sejati dari ajaran Tathagata. 若菩萨不住相布施，其福德不可思量。须菩提，于意云何？东方虚空，可思量不？Mengapa demikian? Jika seorang bodhisattva memberikan dana tanpa melekat pada tanda-tanda atau fenomena, maka pahala kebajikannya tidak terhingga dan tak terbayangkan. Sabuti, bagaimana menurutmu? Karuang di arah timur dapat diukur atau dibayangkan? Jadi, Bapak Ibu Sedharma sekalian, em, memberikan dana tanpa melekat pada tanda-tanda ini maksudnya kalau kita sebelumnya minggu lalu kita tuh ya, mari kita melihat minggu lalu. Nah, ini dia. Ini dia. Minggu lalu kita belajar bahwa artinya memberikan dana tanpa melekat pada rupa, suara, bau, rasa, sentuhan, atau pikiran. Sabuti, seorang bodhisattva hendaknya memberikan dana seperti ini tanpa melekat pada tanda-tanda gitu ya. Jika seorang bodhisattva ataupun seseorang yang mempraktikkan jalan bodhisattva hendaknya sebentar, sorry. Hendaknya memberikan jika seorang bodhisattva memberikan dana tanpa melekat, maka pahala kebajikannya tidak terhingga dan tak terbayangkan ya. Gitu maksudnya. Jadi misalkan kalau kita berdana, kita tidak melekat pada suara, maksudnya adalah kita tidak mengharapkan pujian gitu ya. Kita tidak mengharapkan ketenaran. Kita tidak berharap kita menjadi terkenal gitu ya. Karena kita sering berdana misalkan gitu ya.
Itu adalah seorang bodhisatwa sejati. Ya. Nah, kemudian Buddha bertanya kepada Sabuti kan, Sabuti, bagaimana menurutmu? Apakah ruang di arah timur dapat diukur atau dibayangkan? Kemudian Sabuti menjawab, 不也，世尊。须菩提，南西北方是为上下虚空，可思量不？不也，世尊。Sabuti menjawab, tidak Bagawan. Kemudian Buddha bertanya kepada Sabuti lagi, Sabuti, bagaimana menurutmu? Apakah ruang di arah selatan, barat, utara, empat penjuru, atas dan bawah dapat diukur atau dibayangkan? Sabuti menjawab, tidak Bagawan. Ya, jadi Buddha bertanya kepada Sabuti nih, apakah ruang di angkasa di selatan, barat, utara, atas, bawah itu dapat diukur? Tidak. Jawabannya tidak dapat diukur. Ya. Nah, kemudian next ya. Kemudian Buddha mengatakan, 须菩提，菩萨无住相不施，福德亦复如是，不可思量。须菩提，菩萨但应如所教住。Sabuti, seorang bodhisatwa yang memberikan dana tanpa melekat pada tanda-tanda fenomena, maka pahala kebajikannya juga tidak terhingga dan tak terbayangkan. Ya, Sabuti, seorang bodhisatwa harus bersemayam, yaitu tinggal dan berarti sesuai dengan ajaran yang diberikan. Gitu ya. Jadi ketika kita seseorang yang melatih jalan bodhisatwa, yaitu jika kita memberikan dana tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan ketenaran, maka pahala kebajikannya juga tidak terhingga. Begitu Bapak Ibu. Kita biasanya kalau orang orang awam ketika mereka berdana, mereka pasti setidaknya mereka mengharapkan terima kasih, ya kan? Orang yang menerima bantuannya mengucapkan terima kasih. Sama mereka mendengar kata-kata, kalau mereka tidak mendengar terima kasih, mereka rasanya, "Wah, ini orang tidak berterima kasih kepada saya tidak mau kasih lagi ah." Nah, itu namanya melekat pada suara ya. Gitu. Kita kita seorang bodhisatwa sejati hendaknya tidak seperti itu. Oke, next. 须菩提，于意云何？何以生相？见如来不？不也，世尊，不可以生相得见如来。Sabuti, bagaimana menurutmu? Ini Buddha bertanya kepada Sabuti. Apakah seseorang dapat melihat tata gata melalui tanda fisik? Tidak, Bagawan. Tata gata tidak dapat dilihat melalui tanda fisiknya. Jadi maksudnya adalah apakah seseorang dapat melihat Buddha melalui tanda fisiknya? Buddha itu ada 80 kalau nggak salah ya. Jika saya salah mohon dikoreksi. Salah satunya adalah tangannya panjang begitu kan, bisa mencapai lutut. Apakah seseorang yang memiliki tangan panjang yang dapat mencapai lutut itu adalah tata gata? Enggak kan? Enggak. Jadi maksudnya adalah kita jangan melihat seseorang dari penampilannya, ya. Kita jangan melihat Buddha itu dari penampilannya. Dengan kata lain, kita jangan memperlakukan seseorang secara spesial dari fisiknya, ya. Kita harus memperlakukan setiap orang baik dengan baik, ya. Tanpa peduli mereka sudah, tanpa peduli mereka laki-laki atau perempuan, mereka tua atau muda, ataupun sosial statusnya di masyarakat ya. Kita seharusnya tidak seperti itu. Bodhisatwa sejati tidak seperti itu ya. Kita jangan memperlakukan seseorang secara spesial karena fisiknya. Misalnya secara fisiknya mungkin bagus, terlihat keren, terlihat seperti orang yang statusnya tinggi gitu ya.
Tidak seperti itu. Seharusnya kita melihat seseorang itu dari hatinya, ya. Karena kalau kita melihat seseorang dari fisiknya itu seseorang tuh bisa operasi plastik ya. Bisa aja kita memanjangkan tangan kita sampai lutut, bisa aja kan. Ya, oke. Jadi kita seharusnya tidak memperlakukan orang mendiskriminasi seseorang berdasarkan fisiknya, ya. Jadi kita lihat seseorang tuh harus dari hatinya, ya. Jadi kita harus baik kepada seluruh orang, tidak peduli mereka fisiknya seperti apapun, ya. Baik itu adalah orang maupun hewan, kita harus baik kepada seluruh makhluk hidup. Oke, oke, next. 何以故？如来所说生相，即非生相。佛告须菩提：凡所有相，皆是虚妄。Mengapa demikian? Apa yang dikatakan oleh Tathagata sebagai rupa sesungguhnya bukanlah rupa. Buddha berkata kepada Sabuti, semua yang memiliki rupa adalah kosong dan tidak nyata. Ya. Karena rupa ini kan bisa dimodifikasi ya, kita bisa di operasi plastik ataupun bisa di apa namanya kalau di makeup bisa dikasih kosmetik supaya mukanya cerah misalkan gitu ya. Jadi kita sesungguhnya ya, itu tidak lekat. Sorry, bukan tidak em, tidak itu adalah kosong dan tidak nyata ya. Karena kita semua orang, semua makhluk hidup akan mengalami ketuaan ya. 20 tahun lagi kita dengan kita yang sekarang itu tentu berbeda ya. 20 tahun di masa datang itu kita terlihat lebih tua gitu. Ya, jadi kita tidak boleh mendiskriminasi seseorang berdasarkan tanda fisiknya. Ya, next ya. 若见诸相非相，即见如来。须菩提白佛言：世尊，颇有众生得闻如是言说，章句生实信不？ Jika seseorang melihat bahwa segala rupa itu bukan rupa, maka ia telah melihat tata gata. Sabuti berkata kepada Buddha, Bagawan, apakah ada makhluk yang setelah mendengar kata-kata dan kalimat seperti ini akan membangkitkan kepercayaan yang sejati? Oke, jadi jika seseorang melihat bahwa segala rupa itu bukan rupa, maksudnya adalah seseorang itu tidak mendiskriminasi, memperlakukan seseorang secara spesial karena orang itu misalnya rupawan atau menawan gitu atau ganteng atau cantik gitu ya. Kalau misalnya seseorang yang tidak cantik tidak diperlakukan apa-apa. Jadi jangan seperti itu ya. Oke. Maka ia telah melihat tata gata. Nah, kemudian Sabuti berkata kepada Buddha kan, Buddha, apakah ada makhluk setelah mendengar kata-kata dan kalimat ini akan percaya? Nah, kemudian next slide ya. Buddha menjawab, 佛告须菩提，莫作是说。如来灭后，后500岁，有持戒修福者，于此章句能生信心，以此为实。Buddha berkata kepada Sabuti, jangan berkata demikian. Setelah sang Tathagata parinirwana pada 500 tahun terakhir, akan ada mereka yang mematuhi sila dan mengembangkan kebajikan. Yang terhadap kata-kata ini mampu mengembangkan keyakinan dan menganggapnya sebagai kebenaran. Ya.
Jadi Sabuti bertanya kepada Buddha, setelah Buddha parinirwana, apakah ada orang yang percaya sama omongan Buddha dengan sutra ini gitu loh. Buddha bilang jangan jangan berkata demikian. 500 tahun setelah Buddha parinirwana akan ada orang yang mematuhi sila dan mengembangkan kebajikan yang terhadap kata-kata ini mampu mengembangkan keyakinan dan menganggapnya sebagai kebenaran. Oke, itu next. 当知世人不于一佛、二佛、三四五佛，而种善根，以于无量千万佛所种诸善根，闻是章句，乃至一念生精信者，ketahuilah bahwa orang tersebut tidak hanya menanam akar kebajikan di hadapan satu, dua, tiga, empat, atau lima Buddha, tetapi telah menanam berbagai akar kebajikan di hadapan Buddha yang tak terhitung jumlahnya, ribuan bahkan jutaan Buddha. Barang siapa yang mendengar kata-kata ini, bahkan untuk sesaat mengembangkan keyakinan murni, Sabuti, Tathagata mengetahui dan melihat semuanya. Ya, jadi orang yang percaya pada sutra ini ya, itu di masa lampaunya mereka tidak hanya menanam akar kebaikan kepada satu, dua, tiga, empat, atau lima Buddha, tapi mereka sudah menanam kebaikan di hadapan Buddha yang jumlahnya tidak terhitung. Bisa ribuan Buddha atau bahkan jutaan Buddha. Oke. Uh, Buddha kemudian berkata, siapapun yang mendengar kata-kata ini, bahkan untuk sesaat mengembangkan keyakinan murni. Sabuti, Buddha mengetahui dan melihat semuanya ya. Jadi kalau ada orang yang mempercayai dan meyakini sutra ini, Buddha tahu. Ya, Buddha tahu. Oke, next. 是诸众生得如是无量福德，何以故？若取非法相，即着我人众生受者，makhluk-makhluk tersebut akan memperoleh pahala kebajikan yang tak terhingga. Mengapa demikian? Karena jika mereka melekat pada tanda-tanda yang tidak benar, maka mereka akan terikat pada konsep aku, manusia, makhluk hidup, dan kehidupan. Jadi ketika seorang seorang bodhisatwa atau seseorang yang mempraktikkan jalan bodhisatwa, ketika mereka bersumbangsi, berdana, mereka seharusnya tidak melekat pada tanda-tanda konsep aku. Misalnya, aku hari ini udah berdana, aku hari ini sudah menolong dia. Nah, kalau itu kan namanya kita melekat pada konsep keakuan ya. Aku adanya aku gitu. Seharusnya bodhisattva sejati itu tidak ada konsepku ya. Dia tidak selfish, tidak egois ya. Dan juga tidak ada orang yang dibantunya. Aku telah menolong dia. Aku berharap dia baik kepada aku. Nah, itu kan bukan bodhisattva sejati karena dia terikat pada konsep makhluk hidup. Aku telah menyelamatkan makhluk hidup ini loh. Aku telah menyelamatkan makhluk hidup itu. Aku berharap makhluk hidup ini, makhluk hidup itu di kemudian hari dapat menolong aku kembali. Nah, itu kan namanya kita terikat pada konsep makhluk hidup. Ya. Aku telah menyelamatkan dia juga sama itu yaitu kehidupan ya. Terikat pada konsep kehidupan. Bodhisattva sejati tidak seperti itu Bapak Ibu sejati, Bapak Ibu sedar. Ya.
Mereka benar-benar 100% murni tulis. Mereka tidak mengharapkan apapun. Mereka tidak ada konsepku manusia, makhluk hidup, dan kehidupan. Oke, kita sebagai praktisi bodhisattva juga hendaknya seperti ini ya. Ya, next slide. 是故不应取法，不应取非法，以是义故。如来常说：汝等比丘知我说法，如法喻者，法上应舍，何况非法？ Oleh karena itu, seseorang tidak seharusnya melekat pada dharma maupun pada non-dharma. Karena alasan inilah, Sang Tathagata selalu berkata, "Wahai para biku, ketahuilah bahwa ajaran yang kusampaikan itu bagai rakit. Rakit masih perlu ditinggalkan, apalagi yang bukan dharma." Gitu ya. Jadi, kalau zaman dulu, kalau kita mau menyeberang mungkin 2500 tahun yang lalu waktu Buddha masih ada. Kalau kita ingin menyeberangi satu satu pulau ke pulau lainnya kita harus pakai rakit gitu kan. Ketika kita sudah sampai, kita sudah seberang ke pulau yang ingin kita tuju, kita harus tinggalkan rakitnya. Jadi maksudnya Buddha di sini adalah kita kita tidak boleh melekat pada perbuatan baik yang kita lakukan ya. Kita harus let go, kita harus lepaskan ya. Jangan selalu ketika kita sudah berbuat kebaikan, kita jangan selalu mengingat-ingatnya. Apalagi apalagi kita mengharapkan ada balasan baik yang kita dapatkan. Wah, itu bukan bodhisattva sejati ya. Bodhisattva sejati tidak melekat pada apapun. Oke, next. 须菩提，于意云何？如来得阿耨多罗三藐三菩提也。如来有所说法也。Sabuti, menurut pendapatmu, apakah Tathagata telah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi? Anuttara Samyak Sambodhi itu adalah kebudaan. Ya. Apakah Tathagata pernah menyampaikan Dharma? Nah, Buddha bertanya kepada kepada Sabuti, menurut pendapat kamu, apakah Buddha telah mencapai kebudaan? Apakah telah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi? Apakah Tathagata, apakah Buddha pernah menyampaikan Dharma? Ya, kita lihat jawabannya ya. Apakah Buddha pernah menyampaikan Dharma? 须菩提言，如我解佛所说义，亦无有定法，如来可说。Artinya adalah Sabuti berkata, menurut pemahamanku tentang makna yang diajarkan oleh Buddha, tidak ada dharma yang pasti yang dapat dikatakan telah diajarkan oleh Tathagata. Oke, nah ini jawabannya ya. Coba kita back. Nah, Buddha tanya, apakah Tathagata telah mencapai kebudaan Anuttara Samyak Sambodhi? Terus pertanyaan kedua, apakah Tathagata pernah menyampaikan Dharma? Kemudian Sabuti menjawab, menurut pemahamanku ya, menurut pengertianku tentang makna yang diajarkan oleh Buddha, tidak ada Dharma yang pasti yang dapat dikatakan telah diajarkan oleh Tathagata. Oke, jadi artinya apa ya sini? Di sini artinya Buddha itu tidak melekat. Ketika kita apa itu ya? Apa yang dimaksud dengan membabarkan dharma? Misalnya seseorang lagi sedih atau orang lagi stres, ya kita menenangkannya, gitu. Jangan, jangan sedih ya. Ada kita kok, kita bisa temenin kamu, kita bisa bantu kamu gitu misalnya. Itu kan kita namanya itu ya membabarkan dharma, yaitu menenangkannya kan. Kalau Buddha itu tidak tidak melekat pada apa yang Buddha
lontarkan. Kalau orang awam biasanya ngomong, saya udah menenangkan dia, bahkan saya udah kasih dia uang loh, misalkan ya. Itu artinya kita kan ada ego ya, orang awam tersebut punya ego. Aku telah menyelamatkan dia, aku telah membabarkan dharma, aku telah berkata-kata baik kepada dia, aku telah menenangkannya. Itu kan itu ya, ada ego di dalamnya, ada konsep keakuan. Tapi kalau Buddha itu nggak pernah. Kalau Buddha membabarkan dharma itu tidak melekat. Kalau Buddha berkata sesuatu yang menenangkan hati hati orang lain, itu Buddha tidak melekat pada. Oke. Di sini jangan salah paham ya. Di sini kita jangan berbohong gitu loh maksudnya. Maksudnya gini, misalkan kita kita ngomong sesuatu yang tidak berdasarkan fakta, lalu kita bilang, oh enggak, saya nggak ngomong. Nah, itu kan namanya bohong kan? Itu beda ya dengan apa yang itu kebalikan dengan apa yang sutra ini mengajarkan kita ya. Bukan gitu ya maksudnya ya. Bukan gitu. Harus membedakan antara tidak melekat pada omongan yang membantu orang lain dengan berbohong gitu ya. Oke. Ya, jadi Buddha itu tidak melekat pada ajaran yang dibabarkannya. Gitu ya. Kalau saya ada kesalahan, mohon dimaklumi ya. Saya juga sedang belajar. Kita sama-sama belajar di sini ya. Silakan bisa kasih komentar di channel YouTube, di komentar YouTube. Oke, next ya. Nih. 何以故？如来所说法，皆不可取，不可说非法，非法。所以者何？一切贤圣，皆以无为法而有差别。Mengapa demikian? Karena dharma yang diajarkan oleh Tathagata tidak dapat dipegang atau diungkapkan dengan kata-kata. Bukan dharma, namun juga bukan dharma. Mengapa demikian? Karena seluruh para bijaksana dan suciwan mencapai perbedaan melalui dharma yang tanpa bentuk. Ya. Jadi dharma itu eh, sesuatu yang bukan ngomongkan ya, tidak dapat dipegang kan, dan juga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dharma itu harusnya tuh dipraktekkan dalam tindakan kita gitu ya. Oke. Dharma itu bukan sesuatu yang bisa ngomongkan, tapi dipraktekkan dalam tindakan nyata dalam keseharian. Itu yang dimaksud. Ya. Oke, melalui Dharma. Mengapa demikian? Karena semua para bijaksana dan suciwan mencapai perbedaan melalui Dharma yang tanpa bentuk. Oke, Dharma itu nggak ada bentuknya ya. Bukan melalui ucapan, ya, tapi melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Next ya. 须菩提，于意云何？若人满3000大千世界七宝，以用布施，Sabuti, bagaimana menurutmu jika seseorang memenuhi 3000 sistem dunia dengan 7 jenis harta dan menggunakannya untuk berdana? 世人所得福德，宁为多不？须菩提言：甚多世尊。Apakah orang ini akan memperoleh pahala yang banyak? Sabuti berkata, sangat banyak bagawan. Oh, ngomong-ngomong, bagawan ini adalah salah satu title Buddha. Buddha itu ada 10 title ya. 10-nya apa? Buddha, Tathagata, Bagawan, ada ini bertiga ya, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kapan-kapan kita akan pelajarinya ya. 10 title Buddha. Bagawan ini adalah salah satu.
nama dari Buddha. Ya. Artinya adalah yang dihormati dunia lah. Ya, sezun bahasa Mandarinnya, yang dihormati dunia atau yang dijunjung dunia. Ya, ya. Buddha bertanya kan, Buddha bertanya kepada Sabut ini, jika seseorang memenuhi 3.000 sistem dunia dengan tujuh jenis harta dan menggunakannya untuk berdana, ke orang ini akan memperoleh pahala yang banyak? Sabuti jawab, sangat banyak, Bagawan. Next ya. He iku 是福德，即非福德性。是故如来说福德多。Mengapa demikian? Karena berkah dan kebajikan tersebut bukanlah sifat dari berkah dan kebajikan itu sendiri. Oleh karena itu, Sang Tathagata mengatakan bahwa pahala itu banyak. Ya, oke. Oke. Berkah dan kebajikan tersebut bukanlah sifat dari berkah dan jadi berkah itu dan kebajikan itu bukanlah sifat dari permata itu, tapi seseorang yang ber, ber berdana dengan berdana kah itulah berkah dan kebajikan yang muncul dari sikap ke kewelas asihan seseorang tersebut dan juga sikap dermawan orang tersebut ya itulah berkah dan kebajikan bukan datang dari perhiasan atau permatanya tapi dari sikap seseorang yang mau mendonasikan atau berbuat amal ya dengan tanya gitu ya. Next. 若复有人于此经中受持乃至四句皆等，为他人说，其福甚彼。Jika ada seseorang yang menerima dan mematuhi bahkan hanya 4 bait dari sutra ini, lalu mengajarkannya kepada orang lain, pahalanya akan melebihi yang sebelumnya ya. Oke, sebelumnya apa? Sebelumnya ada ini. Oke, ini dia. 3.000, sorry, ini. 7 jenis harta. Ya, 7 jenis harta yang sangat berlimpah untuk bisa memenuhi 3.000 sistem dunia. Wah, itu pasti nggak habis-habis ya. Buddha mengatakan, jika ada seseorang yang menerima dan mematuhi bahkan hanya 4 bait dari sutra ini, lalu mengajarkannya kepada orang lain, pahalanya akan melebihi yang sebelumnya ya, gitu. Akan melebihi dari yang tadi 7 permata itu. Jadi Bapak Ibu sedharma sekalian bisa nih mengajarkan sutra ini kepada orang lain ya. Tapi kita ingat ketika kita mengajarkan orang lain kita jangan mengharapkan imbalannya ya. Jangan berharap oh saya pasti sudah menanam berkah, pasti berkah saya banyak. Jangan begitu ya. Kalau enggak, kalau kita tetap melekat pada konsep keakuan, aku telah membabarkan sutra ini, aku telah sharing sutra ini pada orang lain. Itu kan namanya egois. Ya, oke. Kita harus menerima dan mematuhi sutra ini ya. Oke, next. He iku 须菩提，一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。Mengapa demikian, Sabuti? Seluruh Buddha dan seluruh Dharma Buddha tentang pencerahan sempurna atau Anuttara Samyak Sambodhi berakar dari sutra ini. Ya, jadi sutra Vajra Prajna Paramita ini sangat-sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Itulah mengapa saya memilih sutra ini. Jadi ketika
kita bersumbangsih, itu kita seharusnya tidak selalu melekat pada konsep keakuan, pada konsep adanya makhluk hidup yang telah kita tolong, adanya konsep kehidupan. Kita jangan sesekali berkata, dulu kan kamu sudah aku bantu gitu. Misalnya beberapa tahun kemudian, misalnya 5 tahun kemudian, atau 10 tahun atau 20 tahun kemudian gitu ya. Kita ingat-ingat terus gitu. Nah, itu Buddha tidak menyarankan kita seperti ini. Di dalam sutra ini ya, kita tidak boleh melekat pada konsep keakuan, konsep makhluk hidup yang telah kita tolong misalkan gitu ya. Oh, kita nggak boleh, kita harus melepaskan seperti tadi yang Buddha bilang seperti apa? Rakit ya. Kalau kita sudah menyeberangi seseorang, kita harus melepaskan rakit itu. Kita juga sama. Ketika kita sudah membantu atau berdana, kita harus segera let go, melepas ya, melepas keegoan kita ya. Oke. Jadi Buddha bilang seluruh Buddha dan seluruh Dharma Buddha tentang pencerahan sempurna Anuttara Samyak Sambodhi berakar dari sutra ini. Ya, ini sangat penting sekali. Kenapa kalau kita bersumbangsi itu kenapa kita nggak jadi Buddha? Karena kita selalu ada konsep ego, aku, aku udah nolong ini, udah berbuat kebaikan ini, berbuat kebaikan itu, makanya kita nggak jadi Buddha ya, karena kita masih ada konsep keakuan. Oke, next ya. Oh, ini sudah habis Bapak Ibu. Oke, semoga Dharma yang saya sharing ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau melimpahkan jasa. Oke. Sebentar ya, saya cari dulu melimpahkan. Ah, ini dia, limpahan jasa. Oke, siap. Mari kita melimpahkan jasa. Gata perlimpahan jasa. Semoga jasa kebajikan ini memperindah tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini semua bertekad membangkitkan bodhicitta sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam Sukawati. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha. Oke, sekarang mari kita sebelum kita tinggalkan ini kita itu ya, kita harus namaskar kepada Buddha dulu. Sembah sujud kepada Buddha. Iya. Oke. Mari kita bersikap anjali, Bapak Ibu. Kita memberikan sembah sujud sebanyak 3 kali ya. Pertama, kedua, ketiga. Namo Amitabha. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kangen telah hadir. Kita akan eh, ketemu lagi minggu depan, hari Sabtu ya. Terima kasih.